Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa lil insani illa ma sa'a. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati, yang saya banggakan, yang saya muliakan hadirin wal hadirat, bapak dan ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas semuanya yang hadir di Masjid Suci Ati Saliman ini, mudah-mudahan selalu istiqomah, mudah-mudahan selalu sehat dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Mas moderator yang ganteng, Ustadz Tantan, mudah-mudahan selalu istiqomah dalam ketaatan. Pertama-tama dan yang paling utama tentu kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmatnya, welas asihnya kita bisa melanjutkan ngaji tauhid di Masjid Suci Ati Saliman ini. Salat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda akhir zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja Bapak dan Ibu, kita ke kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Nabiyyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitil kiram wa jami' masyayikhi wa masyayikhina wa khususan ila muallifi hadzal kitab Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fi darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, mereview perjumpaan kemarin minggu lalu kita sudah membahas tentang Allah Subhanahu wa tidak mungkin membebankan satu perkara kepada hambanya, kepada manusia, kecuali hamba itu pasti bisa menjalankannya. Ini juga salah tafsir daripada la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi keyakinan kita tidak ada ketakwaan yang kita lakukan hari ini kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, ketika kita meninggalkan maksiat, itu juga atas maunah, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah tidak mendorong kita untuk jalan di ibadah, pasti kita tidak bisa melaksanakannya. Juga sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mendorong kita, menghindarkan kita dari kemaksiatan, pasti kita tidak bisa untuk menghindar dari maksiat tersebut. Jadi seluruhnya adalah atas kudrah dan ma'isyah Allah Subhanahu wa ta'ala, masyiah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kitab kita. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darain wa fi du'ail ahya'i lil amwat wa sadaqatihim manfa'atun lil amwat. Ini salah satu poin yang cukup banyak menjadi kontroversi di masyarakat. Apakah
sodakoh dan doa orang yang hidup itu akan tersambung kepada orang yang sudah meninggal. Saya seorang anak menyedekahkan sesuatu untuk orang tuanya yang sudah meninggal, apakah akan tersambung atau tidak? Menurut Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang disaripatikan dari Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa wa fi du'ail ahya lil amwat wa shadaqatihim manfaatun lil amwat, dan dalam doa orang yang hidup bagi orang yang mati, dan juga sedekah orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal, itu manfaatun lil amwat. Ada manfaat, ada benefit, ada efek kebaikan kepada orang yang sudah meninggal. Ini berbeda misalnya dengan pendapat Mu'tazilah. Mu'tazilah meyakini bahwa qada, takdir seorang hamba tidak bisa digantikan oleh siapapun. Takdir satu orang tetaplah takdir satu orang, tidak bisa digantikan bahkan oleh anaknya. Jadi setiap hamba akan mendapatkan apa yang dia kerjakan. Baik kebaikan dia akan mendapatkan rewardnya, atau keburukan atau kemaksiatan dia akan mendapatkan rewardnya. Nah, ini pendapat Mu'tazilah ini bertentangan dengan pendapat Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Betul, setiap hamba akan menanggung akibat dari yang dilakukannya. Betul, tetapi bukan berarti doa dan sedekah orang yang hidup untuk orang yang sudah meninggal itu tidak berdampak apa-apa. Misalnya dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika seseorang membacakan doa bagi orang yang sudah meninggal satu kali, itu akan berdampak kepada mayit tersebut. Dan juga misalnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna umma Sa'din matat." Saat itu ibunya Sayyidina Sa'ad itu wafat atau meninggal dunia. Lalu beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Fa ayyu shadaqatin afdal?" Sedekah apa yang paling utama, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Qala al-ma. Lalu Rasulullah menjawab, air. Sedekah terbaik adalah air. Lalu beliau membuat sumur untuk disedekahkan atas nama Ummu Sa'ad. Di sumur ini untuk Ummu Sa'ad radhiyallahu anha. Apakah Ummu Sa'ad saat itu sudah meninggal? Ketika Rasulullah bertanya ketika Sayyidina Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Rasulullah, sudah meninggal atau belum? Sudah meninggal. Lalu sahabat bertanya ke Rasulullah, sedekah apa yang afdal untuk orang yang sudah meninggal? Jawab oleh Rasulullah SAW adalah air. Lalu dibuatlah sumur. Ini menjadi dalil kepada kita bahwa sedekah orang yang masih hidup itu bisa berdampak kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bentuknya bisa beda-beda. Kalau kita misalnya punya rezeki berupa uang, kita sedekahkan uang yang kita miliki untuk memberikan orang-orang yang tidak mampu, fakir miskin, anak yatim di sekitar kita, maka kita berikan atas nama orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Jadi orang tua yang sudah meninggal dunia tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Mereka tidak ingin tanah kita, mereka tidak ingin rumah kita. Mereka hanya ingin membutuhkan doa dari putra-putrinya.
Jadi kirimlah doa dan kirimlah sedekah atas nama dirinya. Irhamu mautakum bis sedekah. Jadi kita harumkan, rahmati orang-orang yang sudah meninggal itu dengan sedekah, dengan sedekah. Dan juga Rasulullah SAW ketika Fathu Makkah, ketika membebaskan kota Makkah pada tahun sekitar 11 Hijriah atau 9 Hijriah. Saat itu Rasulullah bersama para sahabat, jumlahnya ada yang bilang 135.000 sahabat. Ini disebut di dalam Tarikh Al-Baghdad karya Imam Khatib Al-Baghdadi. Di sekitar 135.000 sahabat yang menaklukkan kembali kota Makkah saat itu. Dan Rasulullah SAW pertama kali masuk ke kota Makkah setelah seluruh umat kafir Quraisy yang ada di Makkah saat itu ditaklukkan. Rasulullah SAW segera berziarah ke makam istri tercintanya, yaitu Ibu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah berdoa di makam atau di makbarah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Lalu dalam banyak hadis diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sering berkunjung ke makam Baqi, ke komplek pemakaman Baqi untuk berdoa kepada para sahabat. Ini menunjukkan bahwa doa dan juga sedekah tadi untuk orang yang meninggal itu ada manfaatnya, ada dampaknya, ada efek kebaikan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Laisa lil insani illa ma sa'a. Lalu juga di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ini menjadi keyakinan kita, dan perlu kita ketahui bahwa ini adalah berlaku bagi orang yang beriman yang sudah meninggalnya. Jadi keluarga kita, saudara kita, adik kita, kakak kita yang pergi mendahului kita, doakan kakek kita atau siapapun dari keluarga kita, sahabatnya, didoakan. Insya Allah pahalanya sampai kepada orang yang sudah meninggal. Lalu juga di dalam sholat jenazah didoakan, untuk kita mendoakan kepada jenazah untuk kebaikan, untuk diampuni dosanya, diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak berdampak apapun kepada orang yang sudah meninggal, untuk apa kita mendoakan sholat jenazah? Ini dalil bahwa kita mensolatkan, setelah sholatkan kita mendoakan. Ini bukti bahwa doa ini sampai kepada jenazah. Bagaimana dengan saudara atau kerabat atau mayit yang meninggalnya adalah beragama non-Islam atau kafir? Maka itu tidak perlu kita mendoakan orang yang sudah meninggal dalam keadaan kafir. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Jadi tidak perlu kita mendoakan orang-orang kafir yang sudah mendahului kita. Lalu bagaimana sikap misalnya kalau orang tuanya non-Islam, lalu putra-putrinya sudah menjadi mu'alaf? Tugas putra-putrinya adalah mendoakannya, mendorongnya, mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Kenapa harus mendoakan kebaikan kepada orang tuanya? Karena dia adalah putranya, darah dagingnya. Tugas kita hanya mendoakan, tidak memaksa mereka untuk masuk ke agama Islam. Dan ketika sudah meninggal, terputus seluruh amalnya, dan kita tidak harus mendoakan orang yang sudah meninggal dalam keadaan kafir. Wa yamliku kulla syai'in wa la yamlikuhu syai'un. Allah Subhanahu wa taala memiliki, menguasai segala sesuatu. Wala yamliku syai'un wala yustagna 'anillahi tarfat 'ain. Dan tidak
tidak butuh dari Allah Subhanahu wa taala tarfata ain. Jadi tidak ada manusia yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala walau sedetik pun, walau sekejap mata pun. Kita akan selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kehidupan kita. Dalam ketika kita tidur pun kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada orang yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, menjadi keyakinan kita bahwa ibadah kita, tapi bukan berarti ini menjadi dalil bahwa kita menginvestasikan kepada orang-orang saja untuk minta didoakan, tapi kita malas untuk berbuat kebaikan. Jangan. Itu tambahan saja. Jadi orang-orang mendoakannya sebagai tambahan, sekunder saja. Tapi yang utama adalah tentu amal kebaikan kita. Kebaikan kita, keburukan kita itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih hidup di dunia ini, kita istiqomahkan dalam ketaatan dan tujuan jadikan hidup kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah dalam aforismenya dalam kitab Al-Hikam, beliau berkata sangat indah sekali. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini murid daripada Sayyid Imam Abul Abbas Al-Mursi. Imam Abul Abbas Al-Mursi ini murid dari Imam Abu Hasan Asy-Syadili. Abu Hasan Asy-Syadili murid daripada Imam Abdus Salam Al-Mashish, seorang ulama besar. Ini dari Al-Mashish dari Maroko, Imam Ibnu Athaillah dari Mesir. Beliau menulis kitab Al-Hikam. Dalam Al-Hikam beliau di poin ke-30 atau 31 beliau berkata seperti ini. La tarhal minal qauni ilal qauni kahimarir roha fayasi. Janganlah kalian berjalan dari satu kaum kepada kaum yang lain. Janganlah destinasi hidup kalian dari satu makhluk kepada makhluk yang lain. Tujuan perjalanan hidupnya adalah dari satu makhluk kepada makhluk yang lain. Kaunnya tersebut baik popularitas, kaunnya tersebut baik jabatan, kaunnya bisa jadi harta benda, kaunnya bisa jadi wanita, kaunnya bisa jadi istri yang cantik. Beda-beda setiap orang kaun. Tapi jangan jadikan hidup kita, perjalanan kita hanya untuk satu kaun kepada kaun yang lain. Terus mengejar kaun, terus mengejar materi, makhluk. Orang yang seperti itu kahimarir roha fayasir, seperti himar, seperti keldai yang sedang menggiling gandum. Jadi kalau zaman dulu, orang-orang dulu biasanya kalau menggiling gandum atau padi itu ditaruh di tengah batu. Ada batu, terus dikasih gandum di tengahnya, lalu di atasnya ditaruh batu lagi. Nanti batu ini diikat oleh kayu, kayunya diputar oleh keldai. Kalau di Jawa dulu pakai sapi atau kerbau, disuruh muter sapinya atau keldainya. Nah, putaran ini terus menerus. Nah, keldai ini titik berangkatnya itu adalah titik tujuannya, atau titik tujuan dia adalah titik mulanya. Jadi si keldai itu tidak pergi kemana-mana. Nah, orang yang berjalan atau destinasi hidupnya hanya satu kaun kepada kaun yang lain, itu seperti keldai tadi, kahimarir roha. Titik awalnya, titik akhirnya. Jangan seperti itu, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Lalu apa solusinya? Farhal minal qauni ilal mukawwin. Berjalanlah, jadikan destinasi hidupmu
minal kauni ilal mukawwin, dari kaun, dari makhluk menuju mukawwin, sang pencipta kaun, sang pencipta makhluk. Siapa sang pencipta makhluk? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan hidup kita, destinasi hidup kita adalah sang pencipta makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna ila rabbika al-muntaha. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, jadikan Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai al-muntaha, destinasi terakhir kita, tujuan puncak hidup kita, tujuan akhir hidup kita. Jadi selain Allah Subhanahu wa ta'ala cukup di genggaman kita, cukup di dalam dompet kita. Isi rekening cukup biarkan di dalam rekening kita, jangan di hati kita. Jangan hati kita dipenuhi oleh isi rekening. Biarkan buku tabungan saja yang dipenuhi rekening. Mudah-mudahan ini yang menjadi keyakinan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah. Sekali lagi bahwa seluruhnya doa dan sedekah orang yang hidup bagi orang yang sudah meninggal, insya Allah berdampak, memiliki dampak baik pada orang yang sudah meninggal. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.